Shalom, saudara yang kasih. Judul khotbah saya hari ini adalah surga itu nyata. Siapa yang percaya bahwa surga itu nyata? Surga itu sungguh-sungguh ada. Oh, kita semua percaya. Kalau surga itu ada, berarti neraka juga ada. Dan kalau surga dan neraka itu ada, berarti Allah juga ada. Yang percaya Allah ada, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata bahwa orang yang tidak percaya Allah itu ada adalah orang bebal. Orang apa? Bebal, orang bodoh, orang maaf tolol, saudara. Mereka berkata bahwa alam semesta kehidupan ini tercipta dengan sendirinya. Ya padahal tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Amin, saudara. Alkitab juga berkata bahwa orang yang tidak percaya Allah itu ada adalah orang fasik. Orang apa? Fasik, artinya orang jahat, saudara. Orang jahat ingin Allah itu tidak ada. Ya, Alkitab Mazmur berkata, orang fasik berkata dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak ada dan Allah tidak menuntut. Ya, orang jahat memang ingin tidak ada Allah supaya mereka bisa berbuat jahat sekehendak hatinya dan tidak ada yang membalas. Tapi Allah ada. Apa yang dilakukan pasti harus dipertanggungjawabkan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 11. Ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Sudah dapat saudara? Mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan, amin. Siapa yang ingin berkenan pada Allah, yang ingin menyukakan hati Allah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, kita semua mau, saudara. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Kalau saudara ingin berkenan pada Allah, menyukakan hati Allah, kita harus punya iman. Iman artinya percaya yang sungguh-sungguh. Yang ingin menyenangkan hati Allah, katakan kiri kanan. Kita harus punya iman. Iman terhadap apa, saudara? Ayat selanjutnya berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling itu artinya datang pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara ingin berkenan pada Allah, ingin menyenangkan hati Allah, saudara harus beriman, percaya sungguh-sungguh. Pertama, bahwa Allah itu ada, dan yang kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tadi selesai kebaktian kedua, seorang ibu datang pada saya sambil nangis-nangis, saudara. Dia berkata, Pak, selama ini saya sudah ragu-ragu, Pak, apakah Allah ada? Tapi dengan khotbah hari ini, dia yakin sungguh bahwa Allah yang kita sembah, itu Allah yang hidup. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Saudara, pertama kita harus percaya bahwa Allah itu ada, eksis. Ada Allah. Tapi Allah yang kita percaya bukan sembarang Allah. Tapi Allah seperti yang diberitakan oleh firman Allah. Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang 2000 tahun yang lalu mengutus putranya yang tunggal. Namanya siapa? Yesus. Untuk mati di salib, menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita yang berdosa layak untuk masuk surga. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua kita harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita lihat saudara, ini Ibrani 11 saudara beri tanda. Kita lihat dulu Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Kalau sudah dapat, mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ini janji Tuhan Yesus sendiri. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Saudara, kalau kita mencari Tuhan dengan sirap hati, kita pasti menemukan Tuhan. Katakan, pasti menemukan Tuhan. Karena Tuhan memberikan upah pada orang yang sungguh hati mencari Dia.
Saya dilahirkan dari keluarga Kristen, saya sering cerita saudara. Sehingga ketika saya remaja, pemuda, saya ngerti benar bahwa saya harus hidup kudus, harus hidup berkenan pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saya tidak pernah sanggup saudara, saya jatuh bangun dalam dosa. Sampai saya merasa putus asa. Dan saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang kelak aku ditakdirkan kalau mati masuk neraka, tolong kasih tahu sekarang aja Tuhan. Supaya dalam hidup ini aku akan memuaskan keinginanku, berbuat dosa seenaknya. Toh kalau aku mati masuk neraka, buat apa aku harus hidup kudus, berusaha sungguh-sungguh, ya, menguasai diri dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu, apa yang akan terjadi kelak. Tapi mulai sekarang Tuhan bilang, cari aku dengan sungguh-sungguh. Dan itu saya lakukan, saudara. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang karena tidak tahu bagaimana caranya mempertahankan kekudusan. Cari Tuhan, kudus, sungguh-sungguh, berapa bulan kemudian jatuh dalam dosa lagi. Mau sungguh-sungguh lagi, jatuh lagi. Sampai rasanya betul-betul putus asa, saudara. Tapi orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, pasti menemukan Tuhan. Amin, saudara. 36 tahun yang lalu, ketika saya sedang bekerja di tambang minyak, di Handil, di Delta Sungai Mahakam, saudara, Kalimantan Timur. Di sana saya membaca buku Damai dengan Allah yang ditulis oleh pendeta Billy Graham. Di situ saya baru ngerti, saudara, bahwa setiap orang Kristen setiap hari harus punya saat teduh. Menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Baca Alkitab, direnungkan, disimpan dalam hati dan dilakukan dalam hidup. Sejak 36 tahun yang lalu, itu saya lakukan tiap hari, saudara. Apa yang terjadi? Hidup saya yang tadinya jatuh dalam dosa, mulai stabil. Bahkan akhirnya menanjak, makin menanjak. Sampai akhirnya saya bisa menjadi hambanya sepenuh waktu seperti saat ini. Saudara yang kekasih, kalau engkau ingin menyenangkan hati Allah, engkau harus punya iman. Percaya sungguh. Pertama, bahwa Allah itu ada. Katakan, Allah itu ada. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Yang kedua, kita yakin, percaya bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh hati mencari Dia. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi siapa yang sungguh-sungguh percaya Allah itu ada, surga dan neraka itu ada, oh kita percaya. Ada seorang anak kecil, umur 3 tahun, di Nebraska, Amerika Serikat, saudara. Dia mengalami penyakit yang sangat parah, usus buntunya pecah, saudara. Tidak ketahuan, akhirnya pecah. Ya kalau dokter, ini anak saya, dokter Handi di sini, mungkin dokter lain di sini, tahu kalau usus buntu pecah, itu sangat berbahaya. Benar atau benar? Ya yang dokter, yang bukan dokter bilang benar ya kira-kira lah. Ya benar boleh, enggak benar boleh. Ya tapi kalau benar ya, kalau usus buntu pecah, pasti sangat berbahaya ya. Ya infeksi menyebar kemana-mana, saudara. Nah dia buru-buru dioperasi, tapi di kamar operasi dia meninggal dunia. Rohnya dibawa ke surga. Tapi dia hidup kembali, saudara. Nah ketika selesai operasi, anak kecil ini namanya Carlton, bilang sama bapaknya, Dedi, tadi aku hampir mati. Bapaknya pikir, ini ngomong doang lah, anak kecil ini tahu apa, dia pikir begitu, saudara. Ya cuma ngomong doang. Tidak diperhatikan, saudara. Tapi 4 bulan kemudian, Carlton ini mulai bercerita pada orang tuanya, yang membuat orang tuanya sangat yakin bahwa benar dia sudah mati, dibawa ke surga dan hidup lagi. Carlton bilang gini, aku dijemput sama Tuhan Yesus dan para malaikatnya. Ya. Kemudian Carlton berkata, Yesus itu punya tanda-tanda, ya di tangannya, di kakinya. Ini anak 3 tahun, saudara. Sebetulnya enggak ngerti apa-apa. Kemudian lebih kaget lagi ketika Carlton berkata pada ayahnya, Dedi, apakah Dedi punya kakek yang namanya Pop? Kaget, saudara. Bagaimana si Carlton bisa ngerti, saudara, kalau ayahnya pernah punya kakek yang namanya Pop. Karena kakek ini meninggal dunia ketika ayahnya ini masih umur 7 tahun. Jadi sama sekali Carlton tidak mengenal kakek buyutnya, saudara. Lebih mengejutkan lagi, dia ngomong sama ibunya, Bu, saya kan punya 2 saudara perempuan. Ibunya kaget, karena saudara perempuannya si Carlton ini cuma 1, namanya Casey. Loh kok kamu tahu? Iya, di surga ada anak perempuan datang pada saya, memeluk saya erat-erat. Dan bilang saya ini saudaramu. Mukanya seperti apa? Seperti Casey dia bilang. Ya cuma rambutnya warnanya apa gitu. Ya. Saudara, ibunya kaget karena
Anak yang satu lagi, anak perempuan yang satu itu mati dalam kandungan, keguguran. Carlton tidak pernah tahu, saudara. Tapi dia berkata, dia ketemu sama kakek buyutnya dan saudara perempuannya di surga. Surga itu nyata. Mari kita saksikan videonya. Heaven can seem far away, but for one little boy, heaven is very real. Colton Burpo was just 3 years old when he got a sneak peek at what is to come. Take a look. How old are you today? 3. And what is your name? And where do you live? In Nebraska. Who's your mommy? Sonia. Who's your daddy? Daddy. Popo. Who's your sister? Cassie. That was 8 years ago. Looking at Colton now, you would have never guessed that he almost died in 2003. His father, Todd, tells about Colton's near-death experience in the book, Heaven is for Real. And he started throwing up into the toilet, and at first we're like, okay, he's got the stomach flu, because the doctor said it was going around. Colton's condition only got worse as days passed. His doctor discovered his appendix had burst. An infection was spreading in his body. Time was running out. And we knew we were in bad shape when they said, well, you need to come out to the hallway. They separated us from everyone else, and then someone came to us and started talking to us that we got to have surgery on your kid. It was tough. Seeing your boy be lifeless when he was a very vibrant child. And it was at that moment that we were looking at each other. I remember my wife holding Colton in that hallway, just us. He's not even moving. We went to the surgery prep area, and I remember them hauling him away and him just yelling at me, Daddy, don't let him take me. Daddy, don't let him take me. And I went back to the pre-op room where we had left some stuff, and I was finally alone, shut the door, and I just broke down and I was mad at God. I just frustrated, fed up. And I remember telling him, I said, God, after all I've done for you, and now you're going to take my kid? This is how you treat your pastors? And I was calling our prayer chain. I was calling anybody that would be on the other line to get Colton on the prayer chain because it was bad. We were there in the waiting room for an hour and a half, maybe. Then I remember the nurse coming out. Is Colton's daddy out here? I'm like, yeah, well, Colton's in recovery and he's screaming for you. And I'm sitting there with him. And I remember my son in that room then looking up at me and goes, Dad, do you know I almost died? And my first thought was, maybe overheard the nurse say that, or maybe they thought he was under anesthesia, and he wasn't. But it wasn't till 4 months after we got out of the hospital that we finally listened to our son. And that's where I got to see heaven. No, Jesus and some angels came and flew me up to heaven. And I said, so Colton, what did Jesus look like? I knew that the first person I saw was Jesus. He was wearing white robes with a purple sash, and he just came down nicely and gracefully. Well, Dad, Jesus has markers. Dad, Jesus has markers. I didn't know what he meant, so I finally asked the right question. Colton, where are Jesus' markers? And he drops his toys down, and he stands up, and he just points, Dad, they were right here. He takes his fingers, points to the palms, then he bends over and touches the tops of his feet. And looks up to me, and that's where Jesus' markers were, Dad. And one day we're traveling together, and he looks up at me and, Dad, you used to have a grandpa named Pop, didn't you? I'm like, yeah, he's really nice. Really? Yeah, you used to play with him as a kid and work with him on the farm and shoot stuff with him. And I'm like, yeah, how do you know that? Well, he told me. A figure came up, and he was Pop. He asked me, are you Todd's son? I said yes. He said that he was his grandpa, so that's where I met him. Yeah, Pop, I was very close to him, and he was my most significant male role model when I was a kid growing up. But he was killed in a car wreck before I turned 7. I was busy paying bills again, because that's my job.
And he came up and told me he had 2 sisters. Well, he had to say it several times before he finally got my attention. And finally, I put myself down and looked at him and says, "What do you mean you have 2 sisters?" "No, I have 2 sisters. You had a baby die in your tummy." And I just looked at him like, "Well, how do you know you have 2 sisters?" "Well, she told me." And then he proceeded to describe her. She looked like Cassie, but she had brown hair. And first time when she saw me, she just came up and hugged me. We knew this was true because he said, "She kept hugging me. She wouldn't stop hugging me, Mom," and I didn't like that. Well, I'm not really the hugging type. I had miscarried the weekend of Father's Day weekend, which made it even rougher. And we thought we'd dealt with it. We gotten over, we accepted that the baby had died. But when he said he had 2 sisters, I think I was in shock first and then trying to realize, what is he telling me? And so I knew that he had seen her, and after he described her, and he says, she's just waiting for you guys to come to heaven. You know, as we talked about heaven and he was telling me all these wonderful details, I just felt like I had to ask him, did he want to come back? I knew that I was leaving heaven because Jesus came to me and said, "Colton, you need to go back." Even though I didn't want to go back, he said that he was answering my dad's prayer. I remember that prayer. That irreverent, that disrespectful, screaming at God prayer. I was like, he's answering that prayer? Today, Colton is a healthy 11-year-old and shares his heavenly journey with boldness. I learned that heaven is for real, and you're going to like it. I learned that heaven is real and you're going to like it. Why are you going to like it? Because you're going to be with a loving God. Now, we sometimes miss that. You know, if you've been doing wrong things and somehow or other you got it in your head that God's mad at you, or that how could a righteous, holy God want to have anything to do with you? Or maybe some bad things have happened to you, and just like with Colton's dad, you're going, well, if this is the way you treat your pastors, well, what kind of God are you? And we miss it. We miss the most wonderful message God's ever given. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. God loves the world. That means you. That means you. And Jesus loves you. He loves you so much that he still bears the marks of how much he loves you. He still has the holes in his hands. He still has the holes in his feet. He died for you. Now, why did he do that? Because heaven's very real and hell is very real. And Jesus wants you to be with him for all eternity. God the Father wants you to be with him. And he's designed special things to make you happy, to bring you joy. He's designed a whole place for you to be with him. Now, will you believe Colton? Here's a little boy. He didn't know all the details of his grandfather and father. He didn't know that. He didn't know the detail that his mom had a miscarriage. He didn't know that. But he goes to heaven, and he learns all those things, and he comes back with amazing details and a wonderful message. You want to go to heaven. Now, how do you do that? How do you get there? Well, you believe. Now, Jesus was asked the question, what do we do to work the works of God? What do we do to please God? And his answer, very simple: believe in the one that he sent. All you have to do is believe in Jesus. That he's the one sent by God to take care of all the sins of all the people in the world. And that includes you. And that he is able to present you faultless in his presence with exceeding joy. He's able to do that. All you have to do is believe it. And then if you'll believe in your heart and confess with your mouth, you shall be saved.
Now, some of you say, well, okay, I need to see for myself. Well, that's okay. And you can ask Jesus, Jesus, will you show me? If what I'm hearing is real, will you show me? And if you mean it with all your heart, you'll find him. And the Bible promises when you seek me with all of your heart. Now, what are you seeking today? What are you looking for? You know, and start adding up. Is that worth eternity? Is that worth what you're putting into it? On the other side, if you seek Jesus, if you seek the kingdom and his righteousness, then all these other things will be added unto you. It's not your own righteousness, it's not your own good works that are going to be the ticket. The only thing that's the ticket is Jesus. He's the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. No one comes to heaven but by him. Now, if this is for you, if this is what you want, Christianity is the only one, Jesus is the only one who came from heaven to take care of all of that, to take care of the problem of sin, the problem of all the mistakes we've made. He's the one that comes and changes all of that. And he reaches down to you where you are. He loves you where you are for who you are. And he loves you so much, he won't leave you there. He wants to change you so that you can be with him for all eternity. If this is for you, if this is what you want, if you want heaven, all you have to do is ask for it. And so right now, do that. Don't change this channel. Don't turn away. Right now, bow your head, pray a very simple prayer, and let Jesus do all the rest for you. Pray with me. Jesus. That's right. Say the name. Say his name out loud. Jesus. I want to be with you. I want to know you. And right now I ask that you come into my heart, that you forgive me of all the things that I've done wrong, that you make me new again. And Jesus, I want you to open my ears that I can hear your voice. I want you to open my eyes that I can see and understand and know you. And Jesus, if you'll do this, I promise to follow you all the days of my life. Hear my prayer, for I pray it in Jesus' name. Amen. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang percaya surga itu nyata? Tadi tidak bisa dibuat-buat, saudara ya. Anak kecil 3 tahun berjumpa dengan Yesus, dia tahu ada tanda-tanda di tangan dan kaki Yesus. Dia berjumpa dengan kakek buyutnya yang sudah meninggal ketika ayahnya masih umur 7 tahun ya. Sama sekali dia tidak mengenal, dia tahu berjumpa dengan Pop. Dia berjumpa dengan adiknya, adik kandungnya yang sudah meninggal dalam kandungan ibunya, dia tidak pernah tahu, saudara. Itu menunjukkan bahwa surga itu sungguh-sungguh nyata. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang ingin masuk ke surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, sebentar lagi kalau dia datang, kita akan masuk ke dalam surga. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Untuk itu, ada 2 hal yang harus kita kerjakan. Pertama, percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah yang kita percaya bukan Allah sembarangan, tapi Allah yang mengutus putra yang tunggal Yesus turun ke dalam dunia. Menjelma manusia, mati di salib 2000 tahun yang lalu. Supaya dosa saudara dan dosa saya ditebus. Sehingga saudara dan saya layak masuk surga. Dapat tiket masuk surga. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, kita juga percaya bahwa kalau kita bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan, kita pasti menemukan dia. Saudara, carilah Tuhan dengan segenap hati. Cari kerajaannya dan kebenarannya, maka semua yang saudara perlukan akan ditambahkan pada saudara. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Mari kita lihat kembali Ibrani pasal 11. Kita baca ayat 7. Ibrani 11 ayat 7.
1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat membersihkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Katakan, amin. Saudara, siapa yang ingin menyenangkan hati Allah, berkenan pada Allah? Katakan kira-kira, milikilah iman. Saudara, iman yang benar, iman Kristiani, itu mempunyai 3 hal, saudara. Di dalam iman yang benar, iman bisa nggak benar, saudara? Saudara bisa nggak beriman pada genderuwo? Lu bisa. Beriman pada Mbah Suro bisa nggak? Bisa. Beriman sama dukun bisa nggak? Bisa. Tapi iman yang benar, iman pada Tuhan Yesus Kristus, itu mengandung 3 hal. Ya, ada dalam ayat 7 tadi, saudara. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi iman yang benar itu punya 3 unsur, saudara. Pertama, dengan petunjuk Allah. Kalau petunjuknya Mbah Suro, petunjuknya genderuwo, petunjuknya dukun, petunjuknya horoskop, ramalan, itu bukan iman, saudara. Saudara percaya tapi bukan iman. Iman yang benar harus petunjuk Allah. Seperti Nuh. Tuhan datang pada Nuh dan berkata, Nuh, buatlah bahtera yang sangat besar. Karena aku akan menurunkan hujan untuk memusnahkan manusia dari muka bumi ini, kecuali engkau dan keluargamu. Itu petunjuk Tuhan. Saudara, 8 tahun yang lalu ketika saya doa puasa di Ungaran, Tuhan memberikan petunjuk. Ketika saya selesai membaca 2 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 7, tentang Salomo membangun bait Salomo dan mentahbiskannya. Tuhan ngomong dengan kuat di hati saya, bangun bait Salomo di kota Depok. Saudara, itu petunjuk Allah. Yang kedua, iman yang benar, itu harus tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saudara, kalau yang kelihatan itu bukan iman. Saya kasih contoh. Saudara percaya enggak bahwa di kota Paris, Prancis, itu ada menara Eiffel yang sangat tinggi, yang tingginya 320 meter kalau saya enggak salah. Percaya enggak? Percaya. Itu bukan iman, saudara, karena sudah kelihatan. Ya cuma saudara belum pernah lihat tapi sudah tahu itu ada. Tapi kalau iman Kristiani itu tentang sesuatu yang belum kelihatan. Seperti Nuh ketika disuruh Tuhan membangun bahtera yang besar. Karena Tuhan akan menurunkan hujan. Sudah terjadi belum? Belum. Itu belum terjadi. Ya. Yang ketiga, iman Kristiani itu harus memiliki ketaatan. Katakan, ketaatan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat membersihkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah menerima petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh membangun bahtera seperti yang Tuhan perintahkan. Bangunnya mending, saudara, kalau di tepi pantai atau di tepi sungai. Ya. Ini bangunnya di atas gunung. Orang bilang, dan dibangunnya bukan 1-2 hari, saudara, pasti berpuluh-puluh tahun. Dia kerja sendirian sama beberapa keluarganya. Ya, kapal sangat besar, pasti puluhan tahun dibangun, saudara. Selama dibangun, orang mengolok-olok. Nuh, elengo, kalau itu orang dari Jawa, ya orang Israel tapi asalnya dari Jawa. No, ilingo, no. Kenapa sih kamu bangun bahtera di atas gunung? No. Periksaan nang dokter, no. Ya periksa di dokter sana, mungkin ada sesuatu yang salah di otakmu. Diketawain, orang juga balik mungkin ketawa sampai guling-guling, saudara. Tapi no taat, saudara, dia kerja terus, saudara. Sama dengan kita. Ketika Tuhan suruh kita membangun bait Salomo di Depok, sesuatu yang belum kelihatan, tapi itu perintah Allah sendiri. Kita mulai kerjakan, saudara. Itu banyak sekali olok-olokan. Ada yang ngomong gini, apa-apaan sih bait Salomo yang mestinya di Israel, di Yerusalem dibangun, dipindah ke Depok. Dia pikir, wah ini Pak Yongki ini sudah mulai gangguan ini. Ada lagi yang kejem, saudara. Pak Yongki membuat taman doa, bait Salomo, itu supaya bisa dikorupsi duitnya. Jadi bikin-bikin proyek supaya bisa korupsi duitnya, saudara. Wah, itu tuduhan kejem-kejem, saudara. Tapi kalau iman itu dari Allah, tetap kita taat. Ya. Dan ketika kita taat,
mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, ayat 8. Karena iman, Abraham apa saudara? Taat. Iman yang benar pasti taat. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Pada suatu hari Tuhan datang pada Abraham dan berkata, Abraham, tinggalkan rumahmu, tinggalkan sanak saudaramu. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan padamu. Itu petunjuk siapa saudara? Petunjuk Allah, Allah yang ngomong. Bukan petunjuk Gedruwo, bukan petunjuk Mbah Suro, bukan petunjuk dukun. Ya, ini petunjuk Allah jelas. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Abraham tidak tahu saudara negeri yang akan dituju, tidak tahu dia. Dia belum pernah ke Kanaan, dia tidak tahu. Tapi dia taat. Tuhan bilang cuma pergi aja nanti ke negeri yang akan kutunjukkan, akan. Ya, belum tahu kemana. Dan yang luar biasa saudara, dikatakan Abraham taat, dia pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan memimpin dia langkah demi langkah bersama keluarganya. Sampai akhirnya dia tiba di tanah Kanaan. Lalu perhatikan ayat 9, ini luar biasa. Karena iman, ia Abraham tinggal di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah yang asing. Di suatu tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal di mana saudara? Di kemah. Dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ini sesuatu pelajaran yang luar biasa. Ketika Tuhan memerintahkan pada Abraham untuk meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya, pergi ke negeri yang Tuhan tunjuk. Abraham taat, saudara. Dia pergi dengan keluarganya. Akhirnya tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lalu setelah tiba di sana, Tuhan berfirman pada Abraham, negeri ini akan kuberikan padamu dan pada keturunanmu. Abraham tahu, saudara, tanah Kanaan di mana dia tinggal, itu adalah negeri yang Tuhan janjikan pada dia. Tetapi apa reaksi Abraham? Dia tinggal di tanah Kanaan seperti di tanah yang asing, katakan asing. Dan dia membangun kemah. Loh, Abraham, engkau ini gimana sih? Tuhan sudah janjikan kau negeri yang akan diwarisi olehmu dan keturunanmu. Tuhan sudah kasih tahu ini loh tempatnya. Sudah tiba di sana. Tapi justru dia tinggal di sana seperti tinggal di tanah asing. Nah kalau tahu ini tempat yang Tuhan janjikan, maksudnya akan bangun rumah, saudara. Ya rumah yang permanen. Tapi justru dia membangun kemah. Abraham, what is wrong with you? Apa yang salah dengan engkau? Jawabannya ada di ayat berikutnya, ayat 10. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini alasannya. Ketika Abraham sudah tiba di tanah yang Tuhan janjikan, dia justru tinggal di sana seperti tinggal di tanah asing. Dan dia tidak membuat rumah yang permanen, tapi membuat kemah. Tinggal bersama anak cucunya. Karena dia menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Yaitu kota Yerusalem baru, surga yang mulia. Saudara, dengar baik-baik. Kalau engkau sungguh percaya beriman bahwa Allah itu ada, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengutus putranya yang tunggal 2000 tahun yang lalu untuk mati bagi kita di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa diselamatkan, diangkat menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Selama di dunia kita disertai, diberkati, dijaga, dilindungi Tuhan. Sesudah hidup ini kita akan bersama dengan Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah dengan segenap hati, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan padamu. Orang yang mencari Allah dengan segenap hati pasti menemukan Allah. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk membangun taman doa, rumah pengorbanan, perintah dari Allah sendiri. Sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita taat, saudara dan saya taat, kita mulai kerjakan, kita mulai berdoa, dan kita mulai bertindak.
mujizat terjadi. Itu terjadi. Gedung ini pun mujizat, semuanya mujizat, saudara. Kalau saudara mau tahu persis, nanti beli buku Bintang di Langit Papua yang saya tulis, saudara, di lobi di bawah. Ya. Nanti sudah ngerti semua, bahwa semuanya ini mujizat. Gereja ini bukan dipimpin oleh saya, dipimpin oleh Tuhan, saudara. Saya itu cuma dengar suara Allah dan saya taat lakukan. Maka mujizat terjadi. Tapi sekalipun Tuhan sudah begitu memberikan begitu banyak, gereja ini ada sekolah, ada taman doa macam-macam, saudara. Kita bersyukur, sangat bersyukur, sangat bersyukur. Tapi hati kita tidak melekat pada ini. Hati kita tidak melekat pada apa yang ada di bumi. Seperti Abraham. Di tanah perjanjian hatinya tidak melekat pada apa yang Tuhan berikan. Bersyukur, ya bersyukur pasti. Tapi hati kita tidak melekat. Karena kita tahu rumah kita yang sejati, tanah air kita sejati adalah surga yang kekal, mulia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebentar lagi kita akan melihat video tentang sebuah tali yang sangat panjang, yang panjangnya tidak terhingga. Yang melambangkan kehidupan manusia. Manusia akan hidup di dalam kekekalan. Tetapi ujung tali yang tadinya berwarna putih itu, ada sedikit ujungnya berwarna merah. Itu menggambarkan kehidupan kita di bumi ini yang sangat singkat. Firman Tuhan berkata umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu tidak maksimal lagi. Banyak orang yang hanya memfokuskan hidupnya di bumi ini untuk masa hidup yang sangat singkat. Mereka melakukan segala sesuatu, korupsi, nyuri, pembunuh apapun mereka lakukan untuk menikmati hidup yang sangat singkat di bumi ini. Padahal mereka tahu sesudah hidup ini ada kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga atau di neraka. Apa yang saudara saya lakukan di bumi ini dalam masa hidup yang singkat, tali merah itu menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Let's we see the video. Imagine this rope, okay, pretend this rope just goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save so I can really enjoy this part right here. And you're consumed with that. And you're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? I'm like, are you kidding me? What about this? What about all this stuff? It's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. So I'm going to forget about all this stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner, just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. There's people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because that's going to affect all of this. Man, I'm serious. I look at the way people live and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're going to do that right now, just to enjoy right now, not even knowing if you have tomorrow, and you think that's smart and that I'm dumb?
Waktu kita hidup di dunia itu sangat singkat. Tapi kekekalan itu selama-lamanya. Apa yang saudara saya kerjakan di bumi ini dalam masa hidup kita yang singkat akan menentukan apa yang akan kita alami di dalam kekekalan. Sebab itu pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bersiap-siap untuk kekekalan. Tetapi kalau saya ngomong begini, saudara, banyak orang yang bingung. Kemarin ada seorang ibu telepon saya dan bertanya, Pak, selama ini saya perhatikan khotbah Bapak tentang akhir zaman, Pak, bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Jadi bagaimana, Pak, hubungannya dengan marketplace, dengan dunia kerja? Lalu ibu ini cerita, ya saya nggak tahu, mungkin ibu ini ada di sini sekarang. Ibu ini ngomong sama saya, Pak, saya dengan teman-teman saya membuat suatu usaha. Usaha itu sudah mulai maju, saudara. Tapi ketika ibu ini mendengar khotbah-khotbah saya tentang akhir zaman, bahwa sebentar lagi Yesus datang, dia bilang, Pak, saya berhenti mencari klien, Pak. Karena saya pikir buat apa, sebentar lagi kan Yesus datang. Sekarang saya hanya maintain, memelihara klien-klien saya yang sudah berhasil saya dapatkan. Saya enggak cari lagi yang lain. Bahkan anak-anak saya ngomong gini, Mami, buat apa kita sekolah? Kita berhenti aja, atau sebentar lagi Yesus datang. Enggak usah sekolah lagi. Saudara, saya bilang sama ibu keliru. Alkitab berkata, siapa yang tidak mau bekerja, jangan makan. Saudara masih hidup enggak di bumi ini? Kita masih perlu makan enggak? Perlu pakaian enggak? Perlu tempat tinggal enggak? Kita masih perlu. Ya kalau saudara berhenti bekerja, bagaimana saudara? Tetap bekerja. Alkitab mengajarkan, segala sesuatu yang kau kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja dengan jujur, dengan rajin, maka rekan-rekan kerja kita akan melihat. Mungkin atasan kita, teman kita, bawahan kita, wah ini, orang Kristen ini luar biasa ya. Kerjanya jujur, rajin. Nama siapa dipermuliakan? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara bersekolah, kuliah, masih bersekolah ya, di SD, SMP, SMA, saudara, sungguh-sungguh ya, di universitas, belajar sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tekun, sehingga sudah dapat nilai yang bagus, tanpa nyontek, tanpa berbuat kecurangan, menjadi bintang pelajar, mahasiswa teladan. Nama siapa dipermuliakan? Nama Tuhan. Seperti itu, saudara. Kecuali, jadi jangan berhenti bekerja, kecuali saudara dipanggil Tuhan menjadi full timer. Seperti saya, saudara. Kalau saudara baca buku saya jelas dipanggil Tuhan jadi full timer. Jadi saya sedang bekerja, bahkan jadi direktur di sebuah perusahaan, saya lepas semua, saudara. Karena Tuhan panggil saya jadi full timer. Tapi kalau saudara tidak dipanggil Tuhan jadi full timer, tidak usah dilepaskan pekerjaan. Tetap kerja, tetap sekolah. Do you understand? Sambil bersiap-siap. Menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ya. Dengan cara hidup kudus. Dengan cara terus intim dengan Tuhan. Maka di bumi engkau dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Dan sesudah hidup ini kita akan berbahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita tonton video yang terakhir tentang lagu Untuk Apa Kita Hidup. What am I living for, if not for you? Jika tidak untuk Tuhan. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Jesus, nobody else will do. What am I longing for each lonely night? To feel your presence, Lord, please hold me tight. You are the only love my whole life through. Jesus, nobody else will do. I need you close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love
if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. You close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love you so. What am I living for if not for you? Jesus, nobody else but you. Jesus, nobody else but you. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tadi, What Am I Living For? Living for, if not for you. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Jesus, nobody else. What I'm longing for, what I am longing for, it's only not to feel your presence, Lord. Please hold me tight. Praise your victory, Lord. With love like you, Jesus, nobody else but you. I need you close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love you so. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Jesus, nobody else you. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you, if not for you? What am I living for, if not for you? Jesus, nobody else but you. I need you close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love you so. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Jesus, nobody else but you. Jesus, nobody else but you. Jesus, nobody else but you. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan.